sebuah platform. Dan ini dia rinciannya, bentuk-bentuk eksploitasi yang mereka alami. Gajinya ditahan, deadline-nya nggak masuk akal, gajinya dipotong seenaknya. Coba dibaca sebentar. Setiap poin ini, kalau kita pikir-pikir, langsung nyambung ke 4 alienasi yang tadi kita bahas. Para pekerja jadi terasing dari hasil kerjanya, dari prosesnya, dari potensi dari mereka, bahkan dari sesama pekerja karena selalu dibawa ancaman. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau kondisinya separah itu, kenapa orang-orang nggak ngelawan? Disinilah kita masuk ke lapisan analisis berikutnya. Iya kan? Pertanyaan penting banget. Kenapa kok kayaknya banyak yang pasrah aja sama sistem yang jelas-jelas ngerugiin mereka? Jawabannya, mungkin ada di sesuatu yang lebih halus, yang nggak kelihatan. Ada seorang pemikir bernama Theodor Adorno. Dia punya konsep namanya industri budaya. Gampangnya gini, semua yang kita konsumsi, film, musik, serial streaming, gaya hidup influencer, tren viral, itu semua diproduksi secara massal. Dan tujuannya bukan cuma buat hiburan, tujuan utamanya adalah menciptakan konsumen yang pasif, yang bikin kita lebih fokus ke pencapaian pribadi yang semu, dan akhirnya, ya nerima keadaan apa adanya. Jadi, semua keramaian digital ini ujung-ujungnya bisa bikin kita nggak sadar sama gambaran besarnya. Ada 2 istilah keren buat ngegambarin kondisi kesadaran kita ini. Yang pertama, namanya kesadaran palsu. Ini istilah dari Georg Lukács. Intinya, ini kondisi di mana kita nggak sadar kalau masalah kita itu sifatnya sistemik. Kita malah nyalahin diri sendiri, atau ya pasrah aja, nganggap ini takdir yang nggak bisa diubah. Nah, di slide ini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada penerimaan pasif, di mana kita mikir semua masalah itu ya salah kita sendiri. Tapi di sisi lain, ada kesadaran kritis, kesadaran kelas, di mana kita mulai ngeh. Ternyata masalah gue ini dirasain juga sama banyak orang lain. Ini masalah sistem. Dan dari situlah potensi untuk perubahan bareng-bareng bisa muncul. Terus, kenapa kesadaran palsu ini bisa kuat banget? Ya kalau kita lihat lagi kasus surveyor tadi, ada kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ada juga anggapan kalau ini cuma kerjaan sementara, sambilan doang, yang terus didorong sama narasi hustle culture. Bahkan tampilan aplikasinya sendiri mungkin sengaja dibikin kayak game, biar kita lupa kalau ini tuh hubungan kerja yang eksploitatif. Jadi, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungin. Di zaman sekarang, di mana feed media sosial kita diatur algoritma dan kerjaan kita diatur aplikasi, sebetulnya kita makin gampang atau makin susah sih buat bener-bener sadar sama keadaan? Atau jangan-jangan, akses informasi tanpa batas ini justru ngasih kita alat yang lebih kuat buat mencapai kesadaran sejati? Nah, pertanyaan ini, jawabannya mungkin ada di diri kita masing-masing.